Inilah komentar publik Vietnam respon pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI. Tuan Shin menari dengan sangat lancar hingga dia dipecat. Dengan talenta yang dimilikinya, ia jelas patut diapresiasi atas dedikasinya terhadap sepak bola Indonesia. Tidak takut dengan keburukan, benturan, perkataan, atau sepak bola yang tidak biasa. Hanya membawa rasa kemenangan bagi tim. Tapi endingnya terlalu kejam. Saya sama sekali tidak menyukai sepak bola Indonesia, namun antusiasmenya sangat mengagumkan. Shin Tae-yong belum pernah memenangkan kejuaraan, tapi dia selalu sombong, dan meremehkan musuh-musuhnya. Namun, saya masih harus memastikan bahwa dia adalah pelatih yang baik. Jika dipecat, Indo resmi kehilangan tiket ke babak playoff Piala Dunia. Shin Tae-yong sangat baik tetapi dia masih dipecat. Saya harus mengakui bahwa Shin Tae-yong sangat baik, tetapi ketika dia kembali ke Indonesia untuk bermain sepak bola domestik, dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan trofi tersebut. Setelah menang melawan Arab, dia tetap pergi seperti biasa. Pelajaran dari kesombongan dan rasa berpuas diri. Dikucilkan oleh banyak orang. Jadi wajar saja untuk pergi. 6 tahun tanpa medali. Apa yang bagus? 5 tahun tanpa satu gelar pun. Dengan 300 juta orang, ada banyak potensi pemain. Yang penting dia tidak tahu bagaimana menemukan bakat dan mengumpulkannya agar bisa beroperasi dengan lancar. Tendang Shin tapi beli Patrick Kluivert, resmi menjadi Belanda 2. Siapkan pemain Belanda berusia 30, 32, 35 tahun untuk dinaturalisasi menjadi orang Indonesia tentunya. Pasukan asli Belanda. Pelatih Shin Tae-yong yang angkuh dan angkuh bahkan tak mau berfoto meremehkan fans Vietnam. Harusnya Indo segera dipecat. Aku melihat wajah Shin Tae-yong dan tidak menyukainya sama sekali. Akan lebih masuk akal jika Federasi Sepak Bola Indonesia mengundang orang Belanda untuk memimpin tim yang beranggotakan pemain naturalisasi Belanda. Keputusan Indonesia memecat pelatih Shin Tae-yong yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi sepak bola tanah air untuk menggantikannya dengan pelatih yang tidak memiliki banyak pengalaman praktis merupakan keputusan yang kontroversial. Apalagi jika dibandingkan dengan penampilan impresif Pak Shin di kualifikasi Piala Dunia, jelas ini adalah perubahan yang berisiko. Ya, tidak perlu menyewa juru bahasa atau asisten bahasa. Presiden Indonesia pernah menjadi bos Inter Milan. Visi mereka sangat jauh. Tahun lalu, Pak Shin Tae-yong berhasil membawa tim Indonesia lolos babak penyisihan grup Piala Asia, membantu Indonesia U23 mencapai semifinal Asia dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, kemudian mengungguli performa Vietnam dan Thailand. Di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia, semoga dia sukses di jalan barunya. Pemain Belanda harus terpaksa menggunakan pelatih Belanda untuk memudahkan komunikasi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada pertandingan antara Vietnam dan Belanda. Sangat menyenangkan. Hindia Belanda yang sombong, Euro atau Piala Dunia kini terlalu sederhana bagi mereka. Indo akan menyesal memecat Shin Tae-yong. Pak Shin adalah pelatih yang baik, orang yang punya visi. Tapi sayangnya Indo terlalu terburu-buru. Saya setuju dengan anak Pak Shin. Dia sudah bekerja keras tapi hanya tersingkir dari satu turnamen lalu langsung dipecat. Presiden Federasi Sepak Bola Indo perlu menggunakan prestasinya untuk mencalonkan diri di posisi politik. Indonesia membantu Belanda menjajah negaranya lagi. Pemecatannya memang tepat. Tak ada gunanya pelatih timnas hanya memikirkan mencari pemain naturalisasi tanpa mencarinya di dalam negeri. Menghancurkan seluruh sistem sepak bola dalam negeri. Mereka menginginkan prestasi, bukan kebanggaan bangsa. Shin jago banget, dia bantu Indo naik 50 peringkat. Tim muda Indo di SEA Games atau saat perebutan tiket Olimpiade juga kuat. Saat itu Indo menghempaskan Korea.